Meme, Hadir Bu. Sueksanti, Kok Santi sih? Mail, Hadir. Ijar, Hadir. Susana. Hadir Bu. Perutnya sakit. Yang bener bagaimana? Sakit Giginya kena tusuk sate. Oh iya, semoga kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Amin. Nah, untuk meningkatkan semangat sebelum memulai pelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, Oke. Ibu harap di akhir pembelajaran anak-anak bisa membaca dan memahami teks drama yang akan diperankan, menyampaikan dialog disertai gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh, mendiskusikan penyampaian dialog dengan teman. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Oke. Ada yang tahu hari ini Ibu akan membahas materi tentang apa? Tidak. Drama. Ya, betul sekali. Ibu akan membahas materi tentang drama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan drama? Oke, silakan anak-anak baca. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang akan dipentaskan. Oke. Selanjutnya, di dalam drama itu ada apa aja sih? Jenis-jenis dramanya ada penokohan atau tokoh. Terus ada apa lagi? Watak. Ada watak, alur, amanat. iya betul, sudut pandang, juga Amanat. Yang dimaksud penokohan atau tokoh itu apa sih anak-anak? Pemain yang berperan dalam suatu cerita. Jadi di dalam pemain yang berperan dalam suatu cerita itu pasti ada tokohnya. Kemudian ada watak. Watak ada apa aja? Ada protagonis, antagonis, serta antagonis. Nah, yang protagonis itu menjadi pemain yang baik. Protagonis menjadi pemain yang jahat. Antagonis menjadi pemain sebagai penengah. Protagonis sebagai menjadi penengah, dia tidak memihak kepada protagonis serta antagonis. Jadi protagonis itu dia berperannya untuk menasihatkan kepada yang maupun protagonis ataupun yang antagonis, atau memberikan penjelasan atau nasihat, pokoknya yang baik-baik. Nah, setelah itu juga ada alur. Apa sih yang dimaksud dengan alur? Jalannya suatu cerita. Terus apa lagi? Latar. Latar itu ada tempat, atau suasana atau waktu. Nah, tempat terjadinya suatu peristiwa. Suasananya bagaimana? Apakah gembira, sedih, atau senang, atau gimana ya? Terus ada waktunya itu kapan, jam berapa. Ya, selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara penyampaian cerita oleh pengarang. Iya, cara penyampaian cerita oleh pengarang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, terus sudut pandang orang ketiga, terus sudut pandang serba tahu. Nah, sudut pandang orang pertama itu contohnya misalkan kayak aku, terus saya. Nah, sudut pandang orang ketiga mereka, betul sekali. Terus dia, terus nama orang juga ya. Sudut pandang serba tahu. Nah, sudut pandang serba tahu itu kayak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh tersebut. Oke. Selanjutnya ada terakhir, yaitu ada amanat. Amanat itu yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang lewat cerita. Bener, Ijat, ya Allah, pinter banget. Oke. Nah, jadi ketika di dalam drama itu pasti ada amanat, ada pesan yang akan disampaikan di akhir cerita tersebut. Oke, kita lanjut. Bentar, aduh. Nah, jadi kita akan kembali lagi tentang pengertian drama. Drama itu kan menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog. Nah, sekarang kita akan
akan membahas dan mengulas lebih dalam tentang peran dan dialog. Nah, karena itu sangat penting ketika kita bermain drama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peran? Peran adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seorang tokoh untuk mendapatkan sebuah pementasan yang bagus. Serta dialog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang dialog. Karena dialog itu sangat penting ketika kita bermain drama atau ketika kita sedang mementaskan suatu peran. Jadi dialog. Kita akan mempelajari tentang dialog. Nah, materi hari ini yaitu kita akan mempelajari dialog disertai gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh. Oke. Karena itu sangat penting ketika kita bermain drama. Di dalam dialog pasti itu ada disertai gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh. Nah, mimik. Apa sih itu yang dimaksud dengan mimik? Mimik adalah ekspresi wajah saat berbicara atau sedang memainkan peran. Jadi mimik itu ekspresi. Ketika kita memainkan peran atau drama, ekspresi kita harus jelas sesuai dengan watak tokoh yang diperankan. Nah, agar anak-anak bisa mempunyai ekspresi yang jelas, nah kita itu bisa berlatih seperti menggerak-gerakkan otot wajah. Agar apa? Agar lentur dan bisa terbentuk dengan jelas misalkan sesuai dengan watak tokoh yang kita perankan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, Ica tolong dipahami ya. Asia. Tolong dijelaskan, tolong dipahami ya. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi apa sih anak-anak? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara dalam pengucapan. Nah, jadi intonasi itu juga sangat penting loh anak-anak. Karena intonasi juga akan mempengaruhi terhadap kita sedang bermain drama. Nah, jadi ketika kita ingin mempunyai intonasi yang baik, agar juga penonton tidak jenuh ketika melihat kita bermain drama, dan agar bermain drama kita semakin lebih hidup, nah maka kita harus bisa berlatih dengan menaik turunkan volume suara kita, tinggi rendahnya frekuensi nada suara, serta mengatur tempo suara, mengatur serta mengolah warna tekstur suara. Jadi kita harus berlatih seperti itu agar bermain drama kita jelas. Selain itu ada artikulasi. Artikulasi adalah ketepatan dan kejelasan dalam pengucapan dan pelafalan. Jadi a, i, u, e, o nya kita harus jelas. Jadi kata demi perkata kita juga harus lebih jelas agar penonton juga bisa mendengarnya lebih jelas. Mail sama Ija tolong diperhatikan ya. Ya. Oke. Jangan bicara berdua. Ya, nanti ibu pindah tempat duduknya. Selain itu, oke kita lanjut ya. Selain itu ada teknik vokal. Nah, teknik vokal adalah cara menyampaikan yang baik dan benar agar suara terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Jadi ketika kita bermain drama, maka suara kita tidak boleh harus pelan, kita harus nyaring, kita harus keras. Jadi agar apa? Agar penonton juga mendengar. Juga kata demi kata juga harus jelas. Oke, selanjutnya ada teknik gerak. Teknik gerak adalah gerak dalam drama secara keseluruhan disebut acting. Acting itu berfungsi untuk apa sih anak-anak? Untuk menyatakan karakter, situasi batin, emosi, dan penciptaan situasi panggung. Nah, jadi agar apa? Agar karakter kita bisa terbentuk, emosi kita, misalkan kita bermain menjadi antagonis, emosi kita bisa terbawa. Jadi apa? Mimik kita, ekspresi kita harus jelas, serta gestur itu juga sangat penting, seperti gerakan tangan, gerakan tubuh kita juga itu harus jelas. Nah, ibu rasa ibu sudah menjelaskan semua. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti. Nah, besok ibu akan
memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat percakapan dialog. Ya, jadi nanti bisa dibagi kelompok-kelompok ya, 2 orang atau lebih. Nah, besok akan dipraktekkan ke depan. Mungkin cuma itu yang Ibu dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.